Udah bisa masuk dan tes suara dulu dan suaranya bagaimana Mas Fendi, suara sama gambarnya bagaimana dan udah jelas atau gelap, soalnya malam kameranya kurang bagus. Tes suaranya bagaimana dan tolong dicekkan suaranya sudah jelas atau belum, sama itu kameranya gelap atau gimana, soalnya udah malam jadi gelap ya. Tes Bapak. Suaranya bagaimana ini? Tes. Tes suara dulu ya. Ini sapa-sapa teman dulu. Saya tunggu sampai berapa orang ini dan kira-kira. Ya, terima kasih Mbak Rika. Sampun jelas suaranya. J, Bapak Komandan, Bapak Munir. Suara udah jelas. Fasih apa Bapak? Suaranya gimana? Mbak Heni bagus gimana Mbak, suaranya besar kayak gini yuk. Biasa Mbak Tomboy, suaranya ya begini. Ya, semangat pagi Mbak Ati. Ini nunggu teman-teman hadir dulu ya teman-teman, nanti baru saya mulai. Hai Bapak Munir. Semangat pagi Mbak Mugi Rahayu, Kulon Progo hadir. Semangat pagi. Suaranya jelas Mbak Atik Koiria. Komandan Bapak Surya Dirman, semangat pagi. Udah hadir. Terima kasih Bapak Munir. Mbak Dwi, Assalamualaikum, Kendal hadir ya Mbak. Kendal hadir, semangat pagi Kendal. Mas Sarif Hasan, semangat pagi Kendal hadir. Semangat pagi Mas. Semangat pagi Bapak Edi. Semangat pagi Mbak Dwi Suryani Nasa. Semangat pagi Mbak Miswati Nasa. Bogor hadir. Ya Mbak Kasana. Semangat pagi Mbak. Mbak Siti Komsatun. Semangat pagi Mbak. Ya Mbak. Masuk Mbak Atik Koiriah. Soalnya ini gelap Mbak. Ya dulu sebelum kenal Nasa kan tidak pernah kosmetikan Mbak, ini belajar Mbak, pakai lipstik juga. Dulu awal live itu gak pakai lipstik, soalnya belum bisa. Mbak Robiul ada
Robiul Adawiyah, semangat pagi. Colek teman-temannya ya Mbak, terima kasih Mbak. Bapak Edi, salam kenal dari Ungaran Bapak. Salam kenal dari Klaten, Mbak Muntamah, semangat pagi, Tangerang hadir. Mbak. Mbak Isti Barokah, semangat pagi, Kendal hadir. Bapak Suryadiman, semangat pagi. Terima kasih Bapak Suryadiman. Mbak Saida, Mojokerto hadir, semangat pagi Mbak. Mbak Mugi Rahayu, suaranya udah jelas. Terima kasih Mbak. Mbak Muntamah Nasa, colek mitranya. Mbak Dwi juga colek. Terima kasih Mbak udah colek teman-temannya. Mbak Trio Susanti Nasa, Blitar hadir ya Mbak, terima kasih. Mbak Rahayu Weliarti, semangat pagi, Sabang Aceh hadir. Mbak. Mbak Roman Danah Nasa, semangat pagi, Kendal hadir. Ini nanti saya nunggu teman-temannya berapa orang dan baru saya mulai. Ini saya sapa-sapa dulu sambil nunggu teman-teman yang lain online. Mbak Mutmainah, semangat pagi Mbak. Sampit hadir, semangat pagi. Mbak Marisa Nasa, semangat pagi Mbak Marisa. Mbak Triwahyuni, semangat pagi Mbak. Mbak Siti Zainati, semangat pagi Mbak, hadir Mbak. Mbak Farida, salam kenal Mbak dari Malaysia, Malaysia hadir. Semangat pagi Mbak Farida, tetap semangat terus. Dahsyat gimana Bapak Suradiman? Bapak Suradiman juga dahsyat pokoknya. Semangat pagi ya Mbak Ika Skincare Nasa, semangat pagi. Mbak Basnia, semangat pagi. Samarinda hadir, Samarinda. Terima kasih Mbak. Mbak Triwahyuni Sidoarjo hadir ya, semangat pagi Mbak. Mbak Salis, semangat pagi. Mbak Atik Korea, colek mitra-mitranya, semangat pagi. Mbak Solihah, waalaikumsalam. Semangat pagi, Magelang hadir. Mbak Nora Nasa, semangat pagi Mbak, salam kenal. Mbak Rika Nasa, semangat pagi. Mbak Yeni Ros, semangat pagi. Mbak Mugi Rahayu, colek mitra-mitranya, semangat pagi. Mas Pramyono, semangat pagi Mas. Ungaran hadir, mitra-mitra saya yang lain belum online, teman-teman dicolek dulu ya. Mas Pram, Mbak Dewi, teman-temannya dicolek dulu biar hadir. Mbak Anissa, siap Mbak Anissa, colek teman-temannya. Mbak Lia dari Gunung Kidul hadir, semangat pagi Mbak Lia. Semangat pagi Mbak Ratih. Semangat pagi Mbak Yeni Rus. Ya. Semangat pagi Mas Wanto dari California. Jangan tertawa toh. Ini saya termotivasi sama Mas Wanto loh. Pakai lipstick loh Mas. Ini saya pakai HBL Cream yang nomor 3. Yang isi 3 itu ya teman-teman, HBL Cream, lipstiknya isi 3. Ini saya pakai yang nomor 3. Semangat pagi Mbak Sri Haryati, Ungaran hadir. Mbak Farida, semangat pagi Mbak. Semangat pagi Mbak dari Mamuju, Sumbar hadir, semangat pagi. Mbak Nini Sidoarjo, semangat pagi Mbak. Ada lagi Mbak Ardiana Nasa Samarinda, semangat pagi Mbak. Mbak Ardiana juga luar biasa Mbak. Jepara hadir, Mbak Ayu
Ruwarti Nasa, semangat pagi Mbak. Mbak Basmia, colek teman-temannya. Mbak Musarofa, semangat pagi Mbak. Semangat pagi juga Mbak Endri Susanto dari Jepara, semangat pagi. Mbak Ngatinem Nasa dari Surabaya hadir, semangat pagi Mbak. Mbak Nur Halimah Samarinda, semangat pagi Mbak. Mbak Muntamah colek teman-temannya. Mbak Nia Kania, semangat pagi. Mbak Musarofah, semangat pagi. Mbak Muntamah ini. Mbak Mini Nasa Jepara, semangat pagi Mbak. Mas Jody, semangat pagi. Teman-temannya dicolek ya teman-teman. Mbak Lena, salam kenal Mbak dari Samarinda. Mbak Po, semangat pagi Mbak Po dari Lampung hadir, semangat pagi. Terima kasih Mbak. Mbak Suminah Kulon Progo ya hadir, semangat pagi Mbak. Mbak Ida Mutiara, semangat pagi. Mbak Neng Amalia, semangat pagi. Kalimantan Timur, Mbak Alifa, semangat pagi Mbak. Tunggu teman-teman dulu ya. Semangat pagi Mbak Diah, Sragen hadir ya Mbak, salam kenal. Mbak Po, colek mitra-mitranya. Nunggu berapa orang lagi nje dan dimulainya nje. Mbak Alifa, colek mitra-mitranya. Mas Joko Mulyo, Pati hadir, semangat pagi Mas. Mbak Eni Susilowati, semangat pagi Mbak Eni. Mas Fanto, colek teman-temannya, mitra-mitranya. Terima kasih Mas. Semangat pagi Mbak Elizabeth dari Lampung Timur, deh. Semangat pagi, salam kenal Mbak. Mas Bagus, salam hormat Mas Bagus. Semangat pagi. Nunggu berapa orang ini Mas Wanto dimulainya. Semangat pagi Mbak Mas Roroh Nasa Jepara, semangat pagi Mbak. Mas Heri, semangat pagi Mas. Kendal hadir. Maaf ya teman-teman, agak gelap soalnya malam. Kameranya kurang bagus yang depan. Semangat pagi Mbak Bombana hadir. Semangat pagi Mbak Yunus Nasa. Mbak Eni, semangat pagi Mbak Eni Susilowati.
Sambil nunggu teman-teman yang lain ya teman-teman. Ini nanti sampai selesai ya. Sampai selesainya. Semangat pagi Mbak Septi Hapsari. Semangat pagi Mbak. Mulai aja Dan. Nanti biar teman-teman mutar ulang. Minum dulu. Saya mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Eka Kristian. Saya owner stokis H3327 dari Ungaran. Maaf ya teman-teman, tadi waktu mau masuk belum bisa. Ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada guru besar kita, Bapak Munir Hadi Murtana, yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengisi acara live di kelas FKS 513. Dan terima kasih kepada upline saya, Mas Yenal Effendi, yang selama ini telah membimbing saya sehingga saya menjadi stokis di Ungaran. Terima kasih kepada leader-leader FKS yang selama ini telah berbagi ilmu sehingga saya bisa duplikasi ilmunya. Dan terima kasih kepada guru besar kita, Bapak Sindu Sugito, Bapak Bonaventura Ardinugroho, Bapak Agung, Bapak Moksanto Ali, dan Mas Hirman Santoso, Mas Yenal Effendi. Ini semua saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru besar yang sudah memberikan ilmunya kepada kami. Di sini bukan maksud saya untuk menggurui ya teman-teman, karena saya juga ilmunya belum begitu banyak. Di sini saya ingin berbagi tips kepada teman-teman semua. Ya, semangat pagi Mbak Ika, Herbalis Nasa. Di sini saya akan menyampaikan materi sedikit dari saya, yaitu cara agar omset itu besar, omset penjualan NASA itu besar, nanti bisa diduplikasi. Kita di sini sama-sama belajar ya teman-teman. Di sini bukan maksud saya untuk menggurui, karena saya masih kurang banyak ilmu. Jadi di sini saya berbagi ilmu. Jadi Mas Hendrik, semangat pagi. Mbak Yusmi, semangat pagi. Mas Ahmad Noval, semangat pagi. Terima kasih Mas Lanto. Di sini saya mau berbagi ilmu ya teman-teman. Mas Hendrik udah mencolek mitra-mitranya. Agar omset besar itu pertama saya itu dulu ini ya berbagi pengalaman sedikit dulu ya teman-teman. Soalnya langsung ke materi ya. Ini pemanasan. Nah, ini berbagi pengalaman dulu. Sebelum gabung di bisnis NASA, saya itu kerja di sebuah perusahaan garmen. Perusahaan garmen itu pembuatan baju. Di sana saya prosesnya itu sebagai setrika baju. Yang setrika baju itu per jam itu disuruh setrika, targetnya itu 50 baju teman-teman. 50 baju. Sampai saya berpikir kok kerja di target, terus sampai anak saya itu tidak mengenal saya. Waktu itu ikut Mbah Putrinya. Jadi waktu saya pulang kerja itu anak saya nggak mau tidur sama saya. Itu sakitnya di sini teman-teman. Kalau anak, kita kerja untuk anak, tapi anak tidak mau tidur dengan kita, itu rasanya gimana? Soalnya gini, kalau kerja di sebuah perusahaan, itu kan kita ditarget, terus gaji bulanannya, itu kalau mau naik gaji aja nunggu 1 tahun teman-teman. Nunggu 1 tahun
Januari. Paling naiknya cuma 200.000 atau 100.000. Itu aja nunggu 1 tahun. Terus kalau kerja di pabrik, itu pulang pagi, pulang kalau saya masuk malam itu saya pulangnya pagi. Kalau saya masuk pagi, saya pulangnya malam. Jadi seperti kelelawar. Waktu itu saya berpikir, saya sendiri ya. Di sini teman-teman yang kerja di pabrik mungkin masih banyak ya. Mitra-mitra saya juga banyak yang kerja di pabrik. Nah, kerja di pabrik itu nggak enaknya waktunya itu tidak bebas, teman-teman. Waktunya itu kita itu libur hanya minggu. Kadang minggu udah capek. Nah, kadang minggu udah capek, terus nanti Senin berangkat lagi. Jadi rumah kita itu hanya untuk tidur. Tidur sebentar, nanti berangkat pagi, pulang malam. Berangkat malam, pulangnya pagi. Nah, itu sejak itu saya berpikir, saya harus punya bisnis. Saya harus punya bisnis yang bisa nyambi ngomong anak itu apa. Terus semua bisnis yang ada di Facebook itu saya udah ikuti semua. Dari A sampai Z itu saya ikuti semua, teman-teman. Nah, itu dari A sampai Z saya ikuti semua. Saya teliti dari satu persatu. Alhamdulillah yang paling murni nomor 1 hanya di NASA. Karena NASA itu beda dengan bisnis lainnya yang pernah saya ikuti, tapi tidak saya sebutkan. Nanti dikira saya menjelek-jelekan gitu ya teman-teman. Gini, kalau di NASA potensinya sangat luar biasa. Terus kantornya juga jelas ada di Jogja. Nah, tiap bulannya kalau kita mau mendapatkan bonusnya, kita penuhi syaratnya yaitu tutup poin. Tapi kalau di NASA itu tidak harus tutup poin, tuh nggak wajib, teman-teman. Itu bagi yang ingin mendapatkan bonus. Tapi saya sarankan teman-teman tuh kalau menjalankan bisnis NASA itu terjun ke bisnisnya juga. Karena kalau hanya pemakai, penjual saja, itu tidak bisa menikmati passive income. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan ilmunya. Nah, itu. Di sini Mbak Kalti, Mbak Awal Kaltim, semangat pagi, Mbak. Nah, itu di sini saya mau berbagi tips agar teman-teman tuh nanti kita bisa sharing-sharing bersama, kita berbagi ilmu. Nanti ketika ada leader yang ngisi, nanti silahkan dicatat. Nah, nanti bisa gantian, gitu teman-teman. Jadi di sini kita saling belajar ya. Tidak apa-apa Mas Yanudin, nanti bisa diputar ulang. Nah, di sini saya mau menyampaikan materi agar omset kita itu besar di bisnis NASA. Itu yang pertama. Yang pertama itu kita manut upline. Seperti pengalaman saya sendiri, waktu di awal gabung NASA itu saya nggak tahu apa-apa. Terus disarankan Mas Zainal Effendi, upline saya, salam hormat Mas Zainal Effendi, itu disarankan saya ikut pendidikan. Terus saya manut. Karena kalau menjalankan bisnis NASA tidak ikut pendidikan, itu nanti tidak tahu langkah berikutnya. Langkah berikutnya harus bagaimana itu tidak tahu. Jadi saya putuskan ikut pendidikan, NDO waktu itu di kantor, terus NDO, KDI, sama SMB, BDS saya ikuti semua. Nah, terus jangan lupa teman-teman, marketing langit juga dijalankan. Karena dulu saya waktu kerja di sebuah perusahaan itu saya sholat istikharah agar mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah,
itu saya kerja di pabrik atau sebagai pebisnis NASA. Jadi harus minta petunjuk sama Allah. Nah, alhamdulillah ada jalan terang di bisnis NASA. Memang awal gabung di NASA itu waktu saya semangatnya di NASA, itu saya gabung di NASA itu bulan Oktober 2018 kalau tidak salah. Nah, itu Oktober, Desember, Januari itu saya mendapatkan ya itu saya sakit teman-teman, dikiret. Nah, itu gagal, akhirnya dioperasi sesar. Itu waktu saya semangatnya di NASA. Nah, waktu itu saya bisnis kreditan juga. Jadi pelanggan saya kreditan itu banyak yang kerja di pabrik, teman-teman pabrik saya. Tapi saya berpikir waktu saya berbaring sakit, itu bisnis kreditan saya berhenti, langsung berhenti. Karena saya 3 bulan tidak bisa naik sepeda motor. Biasanya saya itu kalau narik kreditan, itu tiap bulan sekali saya ke sana. Kalau ada orderan kreditan kayak spray, bed cover, helm, terus semua kebutuhan rumah tangga, itu saya anter di perusahaan di sana, teman-teman yang kerja di sana. Tapi waktu itu saya sakit, saya tidak bisa narik uang. Akhirnya selama 3 bulan itu langganan kreditan saya tidak bayar. Tapi bisnis NASA saya tetap jalan walaupun posisi saya sakit. Waktu itu saya kirim di Lampung, saya WA Mas Zainal Effendi, Mas Fendi ini ada orderan dari Lampung, tolong paketkan. Nah, itu saya minta bantuan Mas Fendi, nama pengirim itu Eka Christian. Walaupun saya berbaring sakit, tapi tetap punya penghasilan. Waktu itu saya berpikir, oh iya, saya udah sholat istikharah, ternyata Allah memberikan jalan terang sama saya. Kalau bisnis NASA itu walaupun kita berbaring sakit, tapi kita tidak berharap sakit ya teman-teman. Jangan berharap sakit ya. Jadi walaupun kita itu posisinya berbaring, itu kita tetap bisa menjalankan bisnis NASA. Karena bisa dijalankan secara online. Tapi kalau bisnis saya kemarin itu kreditan barang, itu kalau online bahaya. Jadi saya biasanya nariki uang tiap bulan itu di depan pabrik sana. Jadi tiap saya nariki uang itu tiap bulan. Tapi kadang ada yang tidak bayar juga teman-teman. Jadi saya berpikir saya harus punya bisnis yang bisa dibayar cash. Nah, itu saya kenal NASA, waktu itu saya browsing di Google. Nah, ketemulah nomor upline saya Mas Zainal Effendi. Langsung saya daftar, tidak pikir panjang. Soalnya saya sebelum browsing di Google itu ketemu nomornya Mas Zainal Effendi, itu saya udah ketemu nomor NASA banyak orang. Tapi yang paling meyakinkan waktu itu yang saya lihat punya Mas Zainal Effendi. Akhirnya rezeki saya bisa gabung langsung sama Mas Zainal Effendi. Alhamdulillah upline saya itu sangat luar biasa. Aplaus untuk Mas Zainal Effendi yang selama ini telah membimbing saya setiap 1 bulan sekali ke rumah saya mengisi home sharing. Sangat luar biasa perjuangan Mas Zainal Effendi, dan saya mau buktikan kalau saya tim NSBS Ungaran ini nanti bisa menjadi tim besar. Bismillah teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada, kita itu NASA satu keluarga, satu FKS 513, kita bisa berbagi ilmu satu sama lain biar tim kita FKS 513 tumbuh berkembang sempurna di seluruh Indonesia dan luar negeri. Jadi kita bisa menjadi good team player ya teman-teman. Nah, itu tip dari saya. Yang pertama itu tadi manut upline. Karena upline itu tidak mungkin menjerumuskan kita.
Malah upline itu berjuang demi kita agar downline-nya itu sukses, teman-teman. Jadi jangan teman-teman itu berpikir kalau upline itu keuntungan hanya untuk upline, itu tidak. Karena di bisnis saya itu sangat-sangat adil, beda sekali dengan bisnis yang pernah saya ikuti. Kalau dulu bisnis yang pernah saya ikuti itu keuntungan hanya atas saja. Tapi kalau di NASA itu sama-sama untung. Maka dari itu teman-teman, sampai sekarang saya bertahan di NASA, saya fight di NASA karena NASA sangat luar biasa. Jadi di NASA itu betah-betahan. Waktu itu saya ikut pendidikan, itu saya mendengarkan Mas Bagus menyampaikan ilmunya. Kalau di NASA itu betah-betahan. Siapa yang betah? Dialah yang sukses. Nah, kalau di NASA itu memang banyak di sekitar kita. Itu orang NASA, distributor NASA itu memang banyak sekali yang beda jaringan juga. Tapi kebanyakan tuh mereka tidak sukses. Karena apa? Mereka itu terlalu cepat untuk berhenti, teman-teman. Nah, jadi kalau di NASA itu kita itu betah-betahan, kita bertahan, diejek orang, dihina orang, telinga tutup saja. Jadi ketika ada yang menghina, kita tutup telinga, kita tetap maju ke depan, maju terus, pantang mundur. Jadi biasanya orang yang merendahkan kita, mengejek bisnis kita, biasanya tuh dia itu iri kepada kita. Dia tidak mau kita itu sukses. Jadi kita harus hancurkan semua itu, tembok apapun ada yang penghalang, hancurkan demi kita sukses di NASA, teman-teman. Mbak Warkati juga dahsyat dari Kendal hadir. Ada semangat pagi dari Kendal hadir. Nah, itu teman-teman. Itu tadi manut upline. Terus jangan lupa teman-teman juga ikuti pendidikan. Karena tanpa pendidikan, teman-teman tidak tahu alurnya bisnis ini. Karena kita itu harus belajar dari orang-orang yang sudah sukses. Di NASA itu full bimbingan FKS 513. Pendidikannya juga full, kelas online-nya juga full. Jadi kalau kita tidak praktekkan ilmunya, sangat-sangatlah rugi, teman-teman. Bukannya saya membandingkan NASA jaringan lain ya, teman-teman. Itu teman-teman saya, NASA dari jaringan lain, itu katanya tidak ada bimbingan online atau bimbingan dari upline ke downline itu tidak ada. Jadi mereka kebanyakan berhenti. Mbak Ami, Taiwan hadir, semangat pagi Mbak. Nah itu teman-teman. Jadi kita itu harus bersyukur karena kita itu di jalur yang benar FKS 513. Karena full bimbingannya, good team player, leader-leader FKS 513 itu berbagi ilmu kepada kita semua. Silahkan teman-teman catat. Karena teman-teman biasanya kalau kita itu ikuti pendidikan tapi tidak bawa buku, tidak nyatet, nanti ilmunya masuk. Setelah masuk keluar lagi, setelah pulang lupa. Karena manusia itu punya satu penyakit, teman-teman. Semua rata-rata punya. Yaitu apa? Penyakitnya pelupa. Jadi kalau teman-teman agar tidak pelupa, minum aja NBP biar tidak pelupa. Gitu teman-teman. Jadi Mas Dodi semangat pagi. Nah, pokoknya intinya teman-teman tuh kalau ada yang ngejek atau yang menghina kita, tidak usah difikirkan, maju terus, pantang mundur gitu. Terus ada lagi tips dari saya, teman-teman silahkan home sharing. Home sharing itu minimal seminggu 1 kali. Nah itu kalau home sharing itu agar kita itu bisa mendekatkan diri sama upline dan downline. Jadi hubungan upline sama downline itu biar deket. Nah itu berbagi ilmu di home sharing. Di home sharing itu teman-teman bisa belajar berbicara di depan umum. Karena seorang leader
Kalau teman-teman ingin menjadi seorang leader, harus berani tampil di depan. Jadi Bapak Nur Haryono, salam hormat. Nah, jadi teman-teman silahkan adakan home sharing di rumah masing-masing. Ketika teman-teman udah punya downline, adakan home sharing. Walaupun downline-nya hanya masih ya, walaupun downline-nya masih 5, belajarlah menjadi seorang leader, tampil di depan downline-nya. Karena dulu saya juga disarankan Mas Zainal Effendi selalu membuka home sharing free ya teman-teman, gratis di rumah saya. Itu awalnya memang 5 orang teman-teman. Tapi saya terus continue, tiap minggu saya home sharing. Nah, terus Mas Fendi juga membantu saya mengisi home sharing. Alhamdulillah menemukan upline yang sangat luar biasa. Di FKS 513 saya yakin leader-leader semua itu bertanggung jawab atas downline-downline-nya agar downline-nya sukses. Jadi kalau upline kita berjuang, kita harus berjuang juga untuk sukses. Jangan hanya upline yang berjuang, karena kesuksesan di NASA itu untuk kita sendiri, bukan untuk upline. Karena di NASA itu sangat murni. Orang yang daftar duluan belum tentu sukses duluan teman-teman. Tapi kalau di bisnis lainnya yang saya ikuti, itu yang daftar duluan sukses duluan. Tapi kalau di NASA itu beda, kita bisa nyalip upline juga. Nah, gitu teman-teman. Tapi di NASA itu kekeluargaan ya, tidak ada misalnya downline-nya lebih omsetnya besar itu tidak apa-apa. Misalnya crossline-nya lebih besar itu tidak apa-apa, kita harus senang. Kalau temennya laris jualannya, kita harus senang. Nah, itu teman-teman. Mas Nur Khalil, salam. Monggo merapat teman-teman. Nah, itu tips saya yang selanjutnya tadi kan manut upline, ikuti pendidikan, home sharing. Nah, setelah home sharing itu teman-teman bisa presentasi produk dan bisnisnya di desa-desa lingkungan teman-teman atau lingkungan tetangganya. Nah, itu jangan lupa bawa sampel produk. Kayak saya waktu itu juga bawa 1 dus produk sama kit pendaftaran juga, kit B. Jadi Mbak Rini, semangat pagi Mbak Rini Nurhayati. Nah, jadi kalau kita presentasi produk dan bisnisnya itu kita harus ada alat peraganya, yaitu produknya dan kit B-nya. Jadi kita informasikan saja bisnisnya, peluang usaha, sama produknya. Produknya sama dijelaskan, ini manfaatnya untuk apa, terus produknya ada produk apa aja, itu dijelaskan. Kalau di NASA, itu bisnisnya, produknya sangat lengkap. Nyari apa aja ada, gitu. Dijelaskannya gitu. Sama bawa sampel produknya. Jadi ketika closing, itu bisa dapat poin belanjanya kita. Nah, waktu itu saya sering ngadakan itu sebelum ada COVID ini, saya sering ngadakan muter sama donan-donan saya di acara kumpulan ibu-ibu, kumpulan remaja, kumpulan bapak-bapak. Nah, itu saya datangi. Jadi saya dari rumah itu saya naik sepeda motor, bawa produk 1 dus, terus saya bawa di acara kumpulan bapak-bapak, ibu-ibu itu teman-teman. Nah, itu. Terus ada tip lagi dari saya itu teman-teman silahkan sering posting di semua sosial media yang teman-teman miliki. Jadi gini, ibaratnya kalau kita itu jualan tapi tidak pernah posting, tidak pernah menawarkan, tidak mungkin orang tahu kalau kita ini pebisnis NASA, teman-teman. Jadi seringlah posting di status WA, Facebook, Fanspage, Instagram, Google Business, YouTube. Nah, itu yang saya lakukan. Dan tim saya, tim Ungaran itu sudah semua praktek. Tapi kebanyakan kalau saya dan tim saya itu kebanyakan closingnya di Fanspage.
halaman Facebook teman-teman. Nah, di halaman Facebook itu kita sering posting. Jangan lupa kalau posting itu dikasih hashtag. Hashtag itu tanda pagar di bawah teksnya, captionnya. Nah itu di bawahnya itu jangan lupa juga ditinggali nomor WA. Soalnya kalau kita jualan Mauro, terus obat kuat pria, Busfit, itu kan nggak mungkin konsumennya beli lewat komentar Facebook. Tapi biasanya itu japri WA teman-teman. Jadi kita kalau menjadi seorang pebisnis, itu silahkan berani menampilkan nomor WA. Nah itu menurut pengalaman saya pribadi. Kalau tidak ada nomor WA-nya, nanti konsumennya komentar tuh nggak mau, dia malu. Soalnya belinya yang itu. Jadi kan otomatis malu. Jadi teman-teman harus berani menampilkan nomor WA. Nah, terus jangan lupa kalau di Facebook, di semua sosial media kita, itu kita harus membedakan mana Facebook yang untuk bisnis dan mana Facebook yang untuk pribadi. Kalau yang untuk bisnis itu yang perlu pertama kita pandang itu personal branding. Yang pertama berpengaruh sangat besar, itu nomor 1 adalah foto profil. Jadi foto profilnya itu harus yang keren teman-teman, menunjukkan kalau kita itu pebisnis NASA gitu, biar ketika orang jauh mau transfer ke kita itu yakin kepada kita. Nah, terus jangan lupa di Facebook itu dibuat album produk herbal NASA itu sendiri-sendiri. Jadi biar rapi, tertata rapi. Ketika ada konsumen bilang ke kita, mana buktinya Mbak kalau Mbaknya itu berbisnis online, silahkan buka-buka Facebook saya di album testimoni. Banyak itu Kak, transferan, saya kirim paket, resi pengiriman, itu banyak, silahkan dicek gitu. Jadi langsung nggak pakai lama, konsumennya langsung transfer kepada kita teman-teman kalau personal brandingnya sudah gini. Waktu itu saya waktu awal gabung di NASA itu foto profil saya pakai kaos biasa sama foto sama anak saya. Ketika ada yang order tidak yakin sama saya teman-teman. Itu dikira saya penipu. Soalnya saya kan pakai kaos biasa segini waktu itu. Terus sama foto sama anak. Terus ketika saya kasih nomor WA saya itu tidak kelihatan foto profilnya katanya. Lah karena itu saya privat, karena saya belum tahu ilmunya di NASA itu gimana, karena saya waktu itu saya privat. Akhirnya saya mendapatkan ilmunya itu dari pendidikan juga. Nah, dari grup WA juga waktu itu. Kalau sebagai pebisnis kita harus menampilkan nomor WA. Jadi WA-nya itu fotonya itu tidak di privat. Jadi bisa kelihatan untuk semua orang, gitu teman-teman. Jadi ketika ada konsumen yang mau order ke kita, otomatis foto kita kan kelihatan. Kita belum save nomor dia udah lihat WA kita, otomatis dia mau transfer yakin kalau foto kita itu udah personal brandingnya jadi bagus, itu langsung yakin. Tapi kalau kita fotonya pakai kaos biasa, fotonya sama anak, itu kadang tuh konsumen tidak yakin kepada kita teman-teman. Jadi kita itu foto pakai jas atau foto di kantor itu lebih bagus. Jadi kita kelihatan profesional. Nah, itu tips dari saya. Terus jangan lupa teman-teman kalau HP-nya bisa memenuhi itu teman-teman buatlah pengelola halaman. Pengelola halaman itu untuk teman-teman yang mau posting tidak sempat. Biasanya kan kebanyakan teman-teman kerja di pabrik atau di perusahaan atau di mana. Nah, itu kan waktunya untuk posting kan kurang. Jadi saya sarankan teman-teman buatlah postingan terjadwal
postingan terjadwal lewat aplikasi pengelola halaman. Itu silahkan di-download. Jadi ketik di Play Store pengelola halaman. Nah, itu lambangnya bendera coklat. Itu silahkan diinstal. Nanti dipelajari, diklik itu dihubungkan sama Facebooknya. Nah, itu nanti malam itu teman-teman buatlah jadwal postingan yang besok itu bisa ke posting otomatis di fanspage teman-teman masing-masing. Jadi kalau punya fanspage itu jangan satu teman-teman, banyak fanspage. Karena saya dan tim saya itu udah praktekan yang pengelola halaman itu, misalnya obat kuat pria itu diposting juga, terus agen pupuk pertanian, terus stokis. Kalau saya pribadi saya punya fanspage stokis NASA H3327 gitu teman-teman. Jadi kalau kita buat fanspage itu jangan satu. Tapi kalau posting itu disesuaikan sama nama fanspage-nya. Misalnya fanspage-nya obat kuat pria, jangan diposting pupuk pertanian teman-teman. Jadi disesuaikan sama namanya halaman, namanya fanspage gitu. Itu yang sering saya lakukan sama tim saya. Nah, terus ada lagi, kita itu tipsnya ketika biar closing, itu ketika ada konsumen yang tanya, gini, biasanya konsumen kan gini, semangat pagi Mbak, Assalamualaikum Mbak, cek harga mak urut misalnya. Nah, itu teman-teman jangan langsung jawab harganya. Tipsnya gini, jadi ketika ada yang tanya harga mak urut berapa Mbak, nah itu teman-teman jangan langsung jawab harganya. Kalau pengalaman saya dan tim saya tuh gini, langsung jawab gini, iya Kak, salam kenal Kak, dari mana, dengan siapa? Salam kenal ya Kak, saya Eka Kristian, saya dari Ungaran misalnya gitu. Terus konsumennya jawab, otomatis jawab rumahnya, alamatnya misalnya tinggal di Demak misalnya, atau di Kudus misalnya. Nah, ketika konsumen tuh tanya harga, kita tanya alamat, tapi basa-basi salam kenal gitu. Biar lebih dekat, biar lebih dekat hubungannya sama konsumen, kita ambil hatinya. Ya Kak, salam kenal ya Kak, nambah persaudaraan ya Kak, dibales aja gitu WA-nya. Terus ini saya Eka Kak, salam kenal ya Kak, kakaknya dari mana ya? Salam kenal ya Kak, nambah persaudaraan. Nah, ketika konsumennya udah memberitahu, saya siapa gitu misalnya, saya Doni Kak, saya dari Jawa Timur misalnya. Langsung teman-teman langsung buru-buru cek ongkirnya ke Jawa Timur, kecamatannya mana ditanya. Patokannya kalau ngecek ongkir kecamatannya aja. Iya Kak, Jawa Timurnya kecamatannya mana Kak? Nah, terus ketika dia udah jawab kecamatannya mana, langsung teman-teman buka di aplikasi misalnya JNT, cek ongkir. Misalnya saya sering ngecek misalnya dari sini ke sana, misalnya ongkirnya misalnya 10.000 gitu ya. Lah kalau harga maurut kan 200 kita jualnya. Nah itu kita bilang ke konsumen gini, Kak, untuk nambah persaudaraan harga maurut 250 Kak. Untuk menambah persaudaraan 250 itu udah saya kasih free ongkir Kak. Gitu. Misalnya ongkirnya tadi 10.000. Untuk nambah persaudaraan lagi, beli mak urut 1 harga 250 udah free ongkir, masih saya kasih free PGN 1 Kak. Nah itu otomatis kan konsumennya tidak pakai lama langsung transfer. Soalnya tapi harganya kita globalkan, jangan ada ongkirnya. Nah maksud ya teman-teman, jangan ada ongkirnya tuh gini, HK mak urut kan 200. Nah, terus ongkir misalnya kita udah cek 10.000 misalnya. Lah, itu kita jualnya 250 free ongkir. Itu kan yang 10.000 kita alokasikan untuk bayar kayak ongkir. Terus yang 13 untuk beli PGN. Nah, otomatis kan kita masih sisa uang ongkir juga, masih sisa laba penjualan juga teman-teman, HD ke HK. Nah itu seolah-olah kita itu menjalin
hubungan baik dengan konsumennya. Padahal konsumen kan rata-rata pada tidak tahu kalau harga Ma'ruf 200.000. Nah, itu saya sering praktekkan sama tim saya, teman-teman. Kalau jual tuh saya nggak murah, tapi mahal. Saya jual mahal. Misalnya Ma'ruf, ongkosnya kirim 10.000. Terus saya jualnya awal bilang ke konsumen saya, oh untuk nambah persaudaraan, harga Ma'ruf 250 free ongkir, masih saya kasih free PGN 1 Kak. Ini PGN pasta gigi Nasa tuh ekstra cengkeh. Terus kalau kakaknya punya sakit gigi bisa sembuh pakai ini. Ini saya kasih free buat kakaknya. Otomatis dia langsung order ke kita. Soalnya dia merasa, oh iya ya Mbak Eko api amen. Padahal harganya wis tak lebih ke. Gitu, saya sering banget nemu konsumen yang kayak gitu, teman-teman. Jadi istilahnya itu kita itu jangan kelihatan ada ongkirnya. Nah, kalau konsumen biasanya bilang, misalnya kita bilang gini, Ma'ruf harga 200.000 Kak, ongkirnya 20.000, otomatis ada ongkirnya itu bikin males. Konsumen kalau ada ongkirnya ini males, teman-teman. Saya sendiri dulu kalau mau belanja ada ongkirnya males kok. Nah, jadi kita itu langsung aja harganya diglobalkan, tapi kita jangan rugi. Tadi ya teman-teman udah saya kasih contoh, misalnya HK 200.000, terus kita udah tahu kecamatannya, kita cek, langsung kita globalkan aja 250 free ongkir. Sama masih saya kasih PGN 1 Kak, untuk nambah persaudaraan ya Kak. Nah itu, terus jangan lupa nanti foto waktu packing itu dikirimkan biar konsumennya lebih yakin. Nah itu sama foto resi pengirimannya juga dikirimkan biar lebih yakin lagi. Terus sama formatnya ditulisi atau kita bilang ke dia, terima kasih ya Kak atas orderannya, bismillah bermanfaat untuk Kakak gitu. Jadi kita itu harus melayani konsumen kita itu dengan baik, karena konsumen kita pembeli adalah raja. Jadi kita itu harus hatinya lapang kalau jadi pebisnis itu, teman-teman. Jangan ketika di PHP itu jangan kita langsung marah-marah, itu jangan. Malah rezeki itu menjauh. Kalau ada konsumen yang PHP, itu kita nggak usah marah-marah. Terima kasih aja kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Ini bukan konsumen yang tepat buat saya. Bismillah, besok ada konsumen baru yang membeli produk saya. Gitu, teman-teman. Nah, itu tips dari saya yang Facebook ya, teman-teman, sama online-nya ya. Nah, ada lagi tips dari saya, cari banyak reseller. Jadi kadang orang yang kita kenalkan bisnis Nasa, kita informasikan, itu biasanya kan kalau disuruh 200.000 pendaftaran itu kan merasa berat dia. Merasa berat, 200.000 belum berbisnis sudah suruh bayar, itu kan dia mikirnya kayak gitu. Tapi kalau orang yang udah mengenal bisnis itu biasanya 200.000 langsung transfer, tidak pakai pikir lagi. Tapi kalau awal-awal orang mau bisnis itu kan pakai mikir, teman-teman. Biasanya itu kalau dia ditawari, kalau diinformasikan bisnis ada biaya 200.000 padahal dapat kit B, itu biasanya dia, wah kok mahal ya Mbak 200. Itu yang pikirannya pendek biasanya kan gitu. Jadi dijadikan reseller dulu. Gini Kak, kalau belum ada dana itu kakaknya jadi reseller dulu. Nanti kalau dapat orderan, nanti laba penjualannya kakaknya saya kasih keuntungan 50%. Saya 50%. Tapi yang buat saya 50% itu 25% buat saya tabungkan. Nanti kalau udah ngumpul 200.000, kakaknya saya daftarkan sebagai distributor Nasa, mitra Nasa. Terus yang 25% untuk kita. Jadi kita itu jangan pelit-pelit,
sama reseller. Karena reseller itu kan nanti kalau order ke kita kan poinnya itu poin belanja buat kita. Jadi kita jangan ngasih reseller tuh sedikit. Jadi 50% nggak apa-apa. Terus nanti yang 50% buat kita, 25%-nya untuk ditabungkan. Tiap reseller itu dicatat di buku. Kalau saya seperti itu. Saya catat di buku nama resellernya ini, terus dia order apa aja. Nah, terus hasilnya yang 25% itu udah ngumpul 200.000 atau belum. Kalau udah ngumpul 200.000, dia didaftarkan gitu. Walaupun kita daftarkan, tapi kan itu pakai laba penjualan yang closing kan resellernya gitu. Nah, caranya seperti itu. Kalau menemui orang yang berat untuk membayar biaya pendaftaran 200. Padahal 200 itu kalau saya dulu daftar langsung daftar, soalnya dapat kit box pendaftaran 200.000 itu balik modal karena produknya kita jual. Kalau itu bagi orang yang berpikir panjang, tapi kadang kan kebanyakan orang itu kalau awal-awal pengen bisnis itu kan biasanya kalau disuruh bayar 200 dia tidak mau. Jadi kita tawarkan aja dia menjadi reseller. Terus jangan lupa teman-teman buat grup. Teman tuh belajar menjadi seorang leader. Walaupun downline-nya baru 2, baru 3, teman-teman silahkan buat grup WA. Yang satu grup WA khusus mitra baru yang gabung. Terus yang kedua grup untuk yang terjun di bisnisnya, yang mau kita bimbing sampai sukses. Terus ada grup lagi, grup reseller. Nah, itu reseller juga harus dibimbing. Cara jualannya bagaimana, itu kita bimbing. Karena saya dan mitra-mitra saya tuh kebanyakan nemu mutiara di grup reseller. Jadi gini, kadang yang mau gabung di bisnis NASA, itu awalnya dia udah bayar 200.000. Tapi ujung-ujungnya 2 bulan, 3 bulan dia blek. Karena dia tidak kuat prosesnya. Tapi kalau kita reseller, itu reseller kita bimbing pelan-pelan, kita pameri orderan, transferan atau apa, dia kan lama-lama nanti greget untuk ikut di bisnis NASA. Kayak saya punya reseller itu gini, Mbak, ini saya bisa jualan, tabungan saya yang dikasihkan saya tuh udah ada berapa Mbak, tak tomboi. Nah itu rata-rata teman-teman yang menjadi reseller saya itu rata-rata pada gitu malahan, karena tahu potensi di bisnis saya itu sangat luar biasa. Jadinya kalau kita menemukan mutiara di reseller itu insya Allah menjadi tim mutiara kita. Itu teman-teman. Minum dulu ya. Tenggorokannya agak saya mohon maaf minum. Itu ada lagi tips dari saya nyetok produk, karena stok produk itu adalah doa. Soalnya awal saya gabung di NASA dulu saya berpikir gini, saya sama upline saya Mas Zainal Effendi itu rumahnya lumayan jauh ya, 1,5 jam kalau nggak salah itu perjalanannya. Nah itu kalau saya order itu dipaketkan ke rumah saya. Waktu saya ada orderan PGN, waktu itu ada orderan PGN 2. Saya kalau order 2, hanya 2, itu saya rugi ongkir, saya berpikirnya gitu. Nah otomatis saya beli 7 sekalian 1 kilo. Ongkirnya 1 kali ongkir, jadi nggak rugi. Nah itu saya berpikir kok downline saya udah berkembang, terus kok kasihan ya downline saya kok pada kalau order kena ongkir. Nah itu akhirnya bisnis saya yang kreditan barang itu saya hentikan, dananya uangnya buat saya nyetok produk agar downline saya itu mudah order ke rumah saya. Harganya juga teman-teman beli ke saya tetap harga distributor.
saya juga waktu itu tidak mendapatkan keuntungan, nggak apa-apa. Yang penting kalau kita di bisnis NASA itu kita harus berani berjuang untuk donan-donan kita, teman-teman. Nah, karena kesuksesan di NASA itu kalau kita ingin sukses, kita harus bisa menyukseskan downline kita. Jadi kita kalau ada dana atau ada uang itu silahkan stok produk biar downline-nya itu bisa order ke kita, memudahkan closing. Jadi ketika ada konsumen yang minta ke kita COD, kita kan ada produknya, otomatis langsung closing, dapat uang. Tapi ketika konsumen order ke kita, barangnya nunggu 3 hari, otomatis lari konsumennya. Jadi teman-teman kalau punya uang itu silahkan disisihkan. Ini saya ada tip untuk teman-teman untuk mengatur keuangan di NASA. Biar teman-teman tuh kalau ada orderan tuh nggak bingung, kok ini saya tanggal tua mau belanja ada orderan tapi tidak punya uang. Nah itu tipsnya gini, teman-teman misalnya gajian, misalnya tanggal 5 atau tanggal 10 gajian. Nah itu disisakan, nggak usah banyak-banyak. 100.000 atau 50.000 aja. Disisakan di dompet sendiri. Di dompet sendiri, misalnya 100.000 gitu ya. Saya ngasih contoh misalnya 100.000. Nah itu teman-teman misalnya ada dompet, ditulisi aja dompetnya. Dompet bisnis NASA atau dompet belanja NASA gitu, ditulisi. Nah, ketika teman-teman ada orderan, misalnya dapat orderan sabun Ersali, EBS misalnya. Nah, itu diambilkan dari uang yang dagang NASA itu. Jadi disendirikan uang pribadi, uang gajian pabrik untuk kebutuhan sehari-hari, untuk sekolah anak, untuk yang lainnya itu disendirikan. Terus uang dagang NASA itu khusus satu dompet. Jadi misalnya dari 100.000 tadi ada orderan EBS HD 35. Ketika jual ke konsumen kan 50.000, untungnya 15.000. Keuntungannya tadi setelah kita COD, keuntungan 15 sama HD 35 itu masukkan semua di dompet dagang NASA. Terus yang buat kebutuhan itu uang hasil kerja pabrik tadi udah disendirikan. Jadi jangan langsung dipakai. Jadi misalnya tadi laba 15.000, terus dipakai buat beli gorengan atau buat beli beras. Nah, otomatis bisnis kita merasa bisnis NASA uangku kok ora mundak-mundak. Nah, pasti berpikirnya seperti itu. Soalnya saya pertama kali gabung di NASA itu uang NASA saya sendirikan, teman-teman. Jadi uang kreditan barang saya taruh di dompet satu, uang bisnis NASA, dagangan NASA saya dompet satu. Jadi saya tahu hasilnya. Jadi uang NASA, oh iya ya, ini awalnya uang saya sedikit di bisnis NASA kok menjadi banyak. Nah berarti ini benar-benar potensinya sangat luar biasa kalau di NASA, saya berpikir gitu. Nah itu ketika misalnya dari uang 100.000 terus tadi keuntungannya dimasukkan, otomatis lama-lama menjadi 500.000. Ketika teman-teman punya downline udah bertambah, kita 500.000 kita belanjakan semua untuk belanjaan NASA. Nanti keuntungannya masukkan lagi, otomatis lama-lama dari 500.000 bisa menjadi 5 juta. Dari 5 juta bisa menjadi 50 juta, teman-teman. Gitu caranya. Agar modalnya teman-teman tuh nggak habis, itu disendirikan keuangannya. Jadi jangan campur aduk. Soalnya ada cerita nih, donan saya pernah gini. Mbak Eka, uang saya kok di ATM kok habis terus ya. Nah, lah kamu ketika dapat keuntungan NASA larinya kemana? Oh, saya untung setelah saya COD ini langsung saya pakai jajan Mbak, habis. Lah itu makanya kalau uang dagang NASA itu harus disendirikan, dompet sendiri. Terus alhamdulillah mulai sekarang dia udah tahu alurnya bisnis. Jadi dia sendirikan antara uang pribadi, kerja pabrik sama NASA disendirikan, akhirnya uangnya jadi banyak. Gitu teman-teman. Tuh. Ada lagi gini,
ada lagi tips dari saya biar apa teman-teman dagangannya laris juga. Teman-teman itu silahkan teliti jalan-jalan sama suami atau sama anak, jalan-jalan sambil lihat-lihat toko-toko di sekitar rumah teman-teman itu yang ramai konsumen yang mana, yang mana itu kita masuki aja, kita bilang sama yang punya toko gini, kalau tipnya ya biar tidak kelihatan kita nawari produk tuh gini, kayak kemarin saya udah praktekan, ya nggak kemarin, waktu itu sebelum saya stokis saya udah praktekan gini, saya belanja bulanan susu anak. Nah itu saya ke tokonya yang ramai, saya langganan sama situ. Terus setelah belanja saya bayar belanjanya, setelah itu saya pura-pura naik motor. Waktu itu saya langsung buru-buru turun lagi padahal itu kan saya udah selesai belanjanya ke toko dia. Saya gini, Mbak, ada pasta gigi NASA Mbak, yang ekstra cengkeh itu Mbak, yang apa, yang buat itu loh Mbak, kalau sakit gigi udah bisa pakai itu bisa sembuh. Dia kayak bingung, nggak ada ya Mbak. Oh nggak ada Mbak. Nah langsung tembak jeder gini, oh kalau belum ada saya titipi ya Mbak, saya titipi 5 dulu, tapi Mbaknya nggak usah bayar dulu, nanti kalau sudah laku Mbaknya WA ke saya, Mbak ini laku semua, baru uangnya saya ambil, nanti laba penjualannya kita bagi Mbak, gitu. Nah itu saya waktu itu coba 5 teman-teman, saya coba nitip 5 itu ditaruh di etalasenya dia, dalam sebulan baru habis 5 itu baru habis. Istilahnya kita itu iklan di etalasenya toko orang itu 1 bulan belum laku-laku, 1 bulan habis, 1 bulan baru laku 5 itu. Setelah itu dia WA ke saya, Mbak ternyata laku pasta giginya, saya nambah lagi Mbak, langsung beli 7. Setelah itu habis, WA lagi, dia langsung bayar teman-teman. Awalnya memang saya mancing jangan bayar dulu awalnya, tapi setelah laku terus repeat order sampai sekarang, tokonya itu WA saya terus, Mbak udah habis 12 ya, kirim 1 pak. Seminggu habis 1 pak, seminggu habis 12, kadang 5 hari tokonya itu laku 12 pistis. Nah itu kalau kita titip di toko banyak, nah satu toko seminggu habis 12. Lah kalau kita toko banyak yang kita titipi, nah itu kan otomatis banyak omset kita dari lewat PGN gitu. Itu tips nitip produk sama toko-toko yang rame ya teman-teman. Ada lagi kita memakai produknya. Awalnya gabung di NASA itu saya tidak mengenal lipstik, sampai saya ngisi apa di panitia pendidikan KDI Fokus itu pernah kurang 1 Mbak Eka, apa kurang 1 itu lipen, Mas Wanto bilang gitu. Nah dari itu, sejak itu saya sadar, oh iya ya, kok nggak pernah bedaan, nggak pernah lipstikan, saya tak belajar di rumah. Awalnya saya nggak bisa lipstikan, waktu pertama kali saya pakai lipstik itu saya pakai LC02. Terus kok lama-lama pengen ganti warna, terus saya buka HBL Cream yang ada 3 warna, saya buka, terus saya buka produk lagi AVGK. Nah waktu itu kan saya gabung di Bisnasa itu kebanyakan produk yang saya pakai itu obat-obatan semua, kayak Sanpo Propolis, NSTM itu. Terus waktu saya batuk itu saya konsumsi Binek. Nah terus waktu saya sakit di anus ada benjolannya itu saya minum kurkumet sama Sanpo Propolis, nyeri rasanya waktu itu teman-teman di anus itu. Terus akhirnya saya minum kurkumet sama propolis, udah sembuh. Nah, terus saya kok alergi gatal-gatal, terus saya minum Vitanostem.
saya sembuh. Nah, biasanya saya konsumsinya itu pakai produknya sama pakai NCX. Nah, kalau suami obat kuat pria, nah gitu. Nah, itu saya nggak pernah pakai kosmetik waktu itu. Terus saya nyoba pakai kosmetik NASA. Ini juga baru belajar lipstiknya. Ini pakai HBL cream. Nah, itu teman-teman. Otomatis kalau kita pakai produknya, ketika ada konsumen, kita itu menjelaskannya itu lebih meyakinkan. Kalau kita pakai misalnya propolis bisa untuk diare. Nah, kalau propolis bisa untuk diare, kita udah praktek. Bapak saya waktu itu diare, saya kasih propolis sembuh. Nah, otomatis ketika ada konsumen kita yang diare, kita kasih propolis juga. Terus ada yang alergi gatal-gatal, kita udah nyoba Vitanostan, ada konsumen, kita jelaskan. Terus kalau kita punya fotonya, kita tunjukkan aja fotonya. Ini waktu saya gatal-gatal. Saya punya fotonya itu waktu itu. Terus saya share, akhirnya ada yang order. Itu kalau kita pakai produknya kan seperti itu, teman-teman. Jadi lebih meyakinkan konsumen gitu. Terus nambah banyak kenalan. Tips berikutnya itu nambah banyak kenalan di Facebook. Karena kebanyakan online itu kita orang yang make itu sosial media itu di Facebook. Jadi teman-teman perbanyak teman di Facebook. Nah, kalau yang di Facebook itu orang-orang teman-teman akunnya yang tidak aktif, itu silahkan dihapus, diganti pertemanan yang baru. Terus caranya mencari teman tertarget itu teman-teman biasanya di beranda. Di beranda itu kan ada iklan bersponsor, misalnya iklan Tokopedia, iklan Shopee. Nah, itu kan ada tulisannya di atas itu bersponsor. Nah, yang komentar di iklan itu silahkan ditambah sebagai teman, karena itu adalah teman tertarget. Nanti konsumennya teman-teman bisa mendapatkan konsumen orang yang jauh-jauh. Soalnya itu sudah saya praktekkan sama tim saya. Nah, makanya saya sama tim saya itu kan bisa kirim jauh-jauh, soalnya saya nyari pertemanan di Facebook itu tidak teman yang kita kenal. Jadi teman baru, karena biasanya kalau teman kita, teman sekolah, teman kerja kita dulu, kalau kita prospek produk, kita prospek bisnisnya, paling cuma gini. Oh, gitu toh. Jadi teman-teman kalau mencari konsumen atau calon member baru itu silahkan pertemanannya baru. Kalau perlu teman-teman buat Facebook baru atau Facebook lama itu teman yang tidak aktif hapus, diganti aja pertemanan yang baru. Soalnya dulu saya juga gitu. Nah, itu tipnya untuk mencari teman tertarget, biar teman-teman dapat konsumen jauh-jauh, enggak cuma tetangga aja. Jadi ibaratnya gini, kalau kita menjalankan bisnis ini dengan online, ibaratnya itu kita itu mendapat kayak menjaring ikan dalam lautan. Tapi kalau kita hanya menawarkan offline, teman-teman dekat saja, itu bahkan kita menjaring ikan dalam akuarium. Jadi kecil. Jadi silahkan manfaatkan HP teman-teman untuk sering posting itu tadi. Kalau teman-teman tidak sering posting, itu nanti ketika ada orang yang mencari produk NASA, itu tidak menemukan akun kita. Tapi kalau kita sering posting, terus ada hashtagnya. Nah, itu ada hashtagnya. Hashtag itu sangat penting. Jadi teman-teman pakailah hashtag. Misalnya hashtag amote. Kalau amote itu dikasih hashtag amote sama pemutih kulit herbal atau apa gitu hashtagnya. Cari hashtagnya biar lebih bagus. Itu teman-teman carinya di keyword tool. Diketik aja di Google keyword tool. Nah, itu nanti kita cari kata kuncinya di keyword tool itu. Soalnya udah saya praktekkan sama tim saya juga. Nah, itu saya dapat ilmunya juga dari
leader-leader FKS. Jadi saya praktekkan. Jadi kalau saya mendapatkan ilmu dari leader-leader FKS tuh saya catat semua sampai setumpuk gini teman-teman. Terus saya rangkum, terus saya sampaikan kepada mitra-mitra saya. Jadi kita itu jangan pelit ilmu kalau sama downline-nya. Kalau pelit ilmu, ilmunya kita pakai sendiri, dan nanti bisnis kita tidak berkembang, hanya kita sendiri, kayak Superman nanti. Kita saja yang tahu ilmunya, jangan. Kalau di bisnis saya itu kita harus menyampaikan ilmunya, yang kita punya apa aja kita kasihkan semua, tidak ada yang ditutup-tutupi, gitu teman-teman. Jadi kita harus berjuang bersama-sama, tim kita. Nah kita harus berjuang. Jadi kalau jadi upline, jadi seorang leader, itu harus berani berkorban untuk downline-nya. Itu teman-teman intinya. Nah, jadi apapun untuk kesuksesan downline kita lakukan, kita jalankan dengan ikhlas. Nah itu teman-teman yang saya lakukan selama ini. Walaupun kondisi saya malam ngantuk, ada downline atau reseller yang konsultasi, tetap saya jawab gitu. Jadi kita jangan pernah lelah. Nah, kalau malam sebelum tidur itu kita buat jadwal postingan. Ketika hari berikutnya, ketika hari besok kita tidak sempat posting, fanspage-nya udah terposting otomatis. Itu yang saya sering lakukan sama tim saya. Jadi kalau kita besok itu tidak bisa posting, kita malam nanti setelah live ini, teman-teman yang belum punya aplikasi pengelola halaman silahkan di-download aja. Nanti silahkan buat jadwal postingan untuk besok. Jadi otomatis nanti di lonceng Facebook teman-teman udah ada pemberitahuannya. Ini udah terposting otomatis. Nah itu. Jangan lupa teman-teman menjaga hubungan antara downline. Jadi kita itu harus sabar melayani konsumen, sabar melayani downline. Kalau downline itu sifatnya ada ribuan sifat yang harus kita telateni. Jadi istilahnya kita itu orang tua, jadi kita ingin yang terbaik untuk downline-nya. Jadi kita layani yang terbaik untuk downline kita, agar tim kita berkembang sempurna, gitu teman-teman. Jadi ada kerjasamanya, gitu. Terus ada lagi tipnya. Ini soalnya saya nyatet teman-teman, poin-poin yang saya mau sampaikan saya catat. Ada lagi. Oh ya teman-teman, ini marketing langit. Marketing langit itu saya dapat ilmunya dari Bapak Munir Hadi Muntana. Terima kasih Bapak Munir. Dari Mas Yanal Effendi, terima kasih Mas Yanal Effendi. Selama ini saya dan tim itu mempraktekkan ilmu marketing langit dari Bapak Munir dan Mas Effendi. Alhamdulillah lancar rezekinya. Jadi itu kita sholat tahajud, sholat duha, terus sholat wajib 5 waktu, sedekah setiap hari. Kalau sedekah itu nominalnya nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa, yang penting rutin setiap hari. Itu teman-teman. Nanti rezekinya teman-teman lancar. Itu bagi yang agamanya Islam ya. Nah itu teman-teman bagi yang agamanya Islam silahkan marketing langit. Kita dekatkan diri sama Allah. Nah silahkan dipraktekkan. Terus tahajud, kalau sholat tahajud disarankan itu jam 3:30. Kalau saya waktu itu sebelum konsultasi sama Mas Fendi, waktu itu saya tahajud tuh jam 2, terus setelah itu baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran tidur lagi teman-teman. Tapi ternyata setelah saya konsultasi sama Mas Fendi, setelah tahajud tuh jangan tidur lagi Mbak,
Jadi setelah tahajud misalnya dipepetkan aja setengah empat tahajud, terus zikir, terus baca Al-Quran. Nah itu nanti sampai subuh kita jangan tidur lagi, sampai habis subuh jangan tidur lagi. Nah itu sudah saya praktekkan sama tim saya, bismillah kedepannya bisa rutin terus. Nah kalau ngantuk silahkan dilawan rasa ngantuknya, karena itu ada gangguan-gangguan dari apa ya, syaitan. Nah itu dilawan aja rasa ngantuknya, nanti udah terbiasa. Kalau teman-teman terbiasa bangun pagi setengah 4 sholat tahajud terus subuh jangan tidur lagi, nanti terbiasa. Nah kalau awalnya belum rutin nggak apa-apa, yang penting kita berusaha, nanti lama-lama juga rutin sendiri. Nah itu teman-teman tipsnya dari saya. Ini selesainya jam berapa sih? Ini teman-teman ada yang bertanya. Kalau ada bertanya, ini saya kasih kesempatan teman-teman untuk bertanya, nanti saya jawab. J, Mbak Andri Nasa, semangat pagi Mbak, salam kenal. J, salam kenal juga Mbak. Salam hormat Bu Heru Padono Nasa, salam hormat, terima kasih Bu Komandan telah hadir di live malam ini. Salam hormat Pak Fajar, terima kasih Pak Fajar. Nih ada yang bertanya teman-teman. Saya cek dulu. Adakah yang bertanya teman-teman? Ya, enggak apa-apa Mbak Sri Wintoro. Bisa diputar ulang Mbak. Nah, itu kira-kira teman-teman ada pertanyaan? Kalau ada nanti saya jawab. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Mbak Sri Mulyani, Mbak Wulan Cahyani, semangat pagi Mbak Wulan. Kendal ini luar biasa, Kendal timnya Mbak Warkati. Cirebon hadir, salam Mbak Cimol, nama yang bagus Mbak Cimol. Gimana teman-teman, nanti yang bertanya bisa japri ke saya atau messenger, nggak apa-apa. Kalau kita itu kan satu tim FKS 513, jadi kita saling bantu. Ini ada yang pertanyaan Mbak Maha Prihati, kegunaan hashtag dalam fanspage itu untuk apa? Hashtag itu tanda pagar Mbak. Itu untuk ketika ada orang, misalnya itu ada orang yang nyari obat keputihan NASA, kita buat fanspage obat keputihan wanita atau NC NASA atau kristal NASA. Nah itu ketika kita ada hashtagnya itu kalau NC itu kita obat keputihan NASA, obat keputihan wanita, itu hashtagnya tanda pagar obat keputihan wanita, tanda pagar NCX, tanda pagar kristal X. Nah itu fungsinya gini, ketika ada konsumen order produk ke kita, itu kebanyakan lewat Facebook, di pencarian Facebook itu dia ngetik obat keputihan wanita, itu kita harus pandai-pandai mencari kata kuncinya. Kata kunci itu kata yang sering diketik orang. Kata yang sering diketik orang, misalnya itu obat keputihan wanita,
itu nanti ketika kita postingannya kita di fanspage itu sering kita kasih hashtag, otomatis itu kita nanti postingan kita itu bisa muncul di atas. Jadi kita bisa mendapatkan konsumen-konsumen yang waktu itu ngetik mencari produk sesuai kata kunci. Kadang kan orang tidak tahu merek NASA kita. Jadi kita kalau nyari kata kunci itu kata-kata yang sering diketik orang. Ya, misalnya itu tadi NCX obat keputihan wanita, itu kita kasih hashtag obat keputihan wanita. Nah, itu manfaatnya hashtag untuk postingan kita. Soalnya udah saya praktekkan. Terus kalau kita jarang posting, ya nanti postingan kita munculnya di bawah. Kalau kita sering posting, ketika ada yang mencari produk apa yang kita posting ada hashtagnya, misalnya pupuk untuk jagung, ya fotonya foto pupuk sama jagungnya, terus postingannya ada teksnya, bawahnya sendiri itu dikasih hashtag pupuk jagung atau pupuk jagung NASA, itu hashtagnya. Nah, itu gunanya itu teman-teman, hashtag. Karena kalau kita posting terus tapi tidak dikasih hashtag, ya percuma teman-teman, postingan kita tidak muncul di pencarian orang. Tapi kalau kita sering posting tapi dikasih hashtag, itu biar muncul di postingan orang. Jadi ketika ada orang yang mencari produk kita, misalnya pemutih kulit atau apa, dia ngetik pemutih kulit, itu bisa muncul fanspage kita yang Amote atau Rainbow gitu teman-teman. Itu fungsinya hashtag. Ada lagi pertanyaannya dari siapa ini teman-teman? Sepertinya itu yang saya sampaikan. Oh ya, kita itu harus sabar dalam menjalani prosesnya. Kalau ingin sukses harus kuat prosesnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ada yang menghina sedikit, ada yang mengatakan menjelek-jelekan bisnis NASA kita, itu kita cuek aja. Hati harus lapang, harus kuat dulu. Ya, salam kenal Mbak Astuti, Rahayu NASA. Terus gini, ada lagi, ini ada downline saya sendiri ya. Ini ada downline saya sendiri, nanti biar nonton juga. Tapi tidak saya sebutkan namanya. Kemarin pernah konsultasi ke saya. Jadi ini bisa teman-teman pakai juga. Jadi kita itu kan berbagi ya teman-teman. Di sini saya tidak berarti menggurui, tapi kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman juga. Kemarin ada downline saya bilang gini, Mbak, ini saya udah praktekkan ilmu marketing langitnya. Kemarin saya praktekkan, alhamdulillah laris terus Mbak dagangan saya. Dagangan NASA alhamdulillah laris terus. Ilmu marketing langitnya udah saya jalankan, saya kusuk, alhamdulillah itu laris Mbak. Nah terus itu bulan pertama. Bulan kedua itu dia WA ke saya, Mbak ini saya udah melaksanakan marketing langitnya, udah sedekah juga, tapi kok orderan saya sepi ya. Nah misalnya gitu, kita itu jangan punya berpikiran seperti itu. Jadi ketika karena rezeki itu muter teman-teman, dibagi rata. Jadi ketika kita mendapatkan orderan banyak atau sedikit, kita harus bersyukur. Gitu ya Mbak. Downline saya yang saya namanya saya rahasiakan ya. Nah itu, jadi kita itu harus bersyukur. Banyak sedikit harus bersyukur, jangan pernah kita bilang gini, katanya aku kelihatannya saya sudah marketing langit udah jalan, tapi kok belum laris juga ya. Nah itu jangan punya berpikiran seperti itu teman-teman, itu dihilangkan. Belajarlah hati yang lapang, kita harus menjadi jiwa yang kuat, sabar, karena rezeki itu dibagi rata.
Kadang itu kita di atas, kadang di bawah, itu kita harus memahaminya. Karena sebagai pebisnis, kita itu kan sebagai penjual juga. Jadi kalau kita punya bisnis, ini kita itu kadang memang kalau pebisnis itu kadang ada pasang surutnya juga. Jadi misalnya apa, kadang rame, kadang sepi, itu biasa. Jadi kita tetap bersyukur aja. Sama Allah kita harus tetap bersyukur, alhamdulillah. Misalnya hari ini misalnya laba 50.000, disyukuri aja. Misalnya hari kemarin laba 500.000, kita syukuri, kita harus bersyukur, selalu bersyukur. Dapat sedikit banyak harus bersyukur. Nanti bakalan naik lagi omset kita, bakalan banyak lagi gitu teman-teman. Jadi kita itu harus punya jiwa seorang leader. Jadi kalau menjadi seorang leader itu teman-teman harus bisa bicara di depan umum. Jadi belajarlah dari home sharing tadi, biar teman-teman tuh bicaranya bisa lincah juga. Jadi istilahnya gini, kalau teman-teman itu pendiam, ya kayak burung, misalnya kayak burung murai. Kayak burung murai itu kalau diem, nggak berbunyi, itu harganya murah. Nggak hanya murai, semua burung yang bunyinya sedikit itu murah. Artinya murah. Terus kalau burung yang bunyinya berkicau terus, berkicau lincah banget, berkicaunya lincah banget, bagus banget, nah itu harganya kan mahal. Jadi teman-teman selidiki, kalau ada burung yang suaranya berkicau terus, otomatis harganya mahal. Kalau burung diem aja, murah harganya. Nah itu seperti kita. Kalau kita menjalankan bisnis ini, kita hanya diem, nggak pernah posting, terus diem, terus nggak menawarkan apa-apa, nggak ngasih informasi produk sama bisnisnya ke orang-orang, otomatis kan bisnis kita hanya di situ-situ saja, diam, jalan di tempat gitu, gitu teman-teman. Jadi teman-teman bicaranya itu diperbanyak, bicaranya berlatih di live gini atau di live tim teman-teman sendiri. Nah itu kan kita sering bicara, otomatis nanti kalau disuruh diem nggak mau, ngomong terus, ada aja yang diomongkan kan gitu. Nah jadi kalau lupa materi, misalnya kalau lupa materi ya kita alihkan sama pembicaraan. Nah itu teman-teman. Nggak apa-apa Mbak Dara, bisa diputar ulang nanti Mbak. Nah itu tadi ya teman-teman, istilahnya seperti burung. Kalau berkicau terus, suaranya banyak, otomatis kan mahal harganya. Kalau kita sering bicara sama orang, menginformasikan bisnis, otomatis kan nanti penghasilan kita juga banyak. Itu teman-teman istilahnya. Nah itu tadi ya. Nah itu dulu ya teman-teman. Ini ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada pertanyaan, ini saya tutup ya. Gimana? Nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa japri ke saya atau messenger ke Facebook saya ya. Biar nambah saudara juga. Sepertinya itu dulu materi yang saya sampaikan ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Munir Hadi Murtana, terima kasih kepada guru-guru besar kita semua di NASA, terima kasih kepada leader-leader FKS 513, dan terima kasih kepada upline saya Mas Zainal Effendi yang selama ini tak pernah lelah membimbing saya dan tim saya, tim Ungaran. Dan saya mohon maaf kepada teman-teman semua kalau ada yang kata-kata saya yang kurang berkenan atau materinya kurang lengkap. Nah, itu saya mohon maaf sama teman-teman semua. Di sini kita sama-sama belajar. Nah, ini acara live malam hari ini saya cukupkan sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.